Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sel. Nah, kemudian sel meningkat menjadi suatu jaringan. Terus jaringan kita lanjutkan ke organ. Nah, di sini kalau jaringan kemarin merupakan sekumpulan sel sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Kalau organ itu kumpulan jaringan berbeda bentuk dan fungsi. Nah, ini kumpulan jaringan yang berbeda bentuk dan fungsi sehingga memiliki fungsinya seperti itu. Nah, di sini meskipun jaringan itu sudah terkumpul dari beberapa sel, tapi belum mampu melaksanakan fungsinya secara sendiri-sendiri sehingga dia harus bekerja sama dengan jaringan lain sehingga membentuk suatu organ. Nah, pada yang pertama kita akan membahas tentang organ pada hewan vertebrata dan juga pada manusia. Nah, di sini ada suatu gambar-gambar organ-organ pada manusia. Di sini merupakan organ otak yang terdapat pada suatu kepala. Terus di sini ada paru-paru. Terus di sini ada organ jantung. Terus di sini ada organ pada proses reproduksi manusia. Terus kemudian di sini ada lambung. Kemudian ada usus halus dan usus besar. Di sini ada mata. Di sini ada ginjal. Nah, di situ adalah contoh-contoh dari organ pada manusia maupun hewan. Nah, kita jelaskan di sini satu persatu. Oh iya, belum. Organ tumbuhan. Nah, di sini organ hewan ada otak, paru-paru, jantung, reproduksi, lambung, usus, mata, ginjal. Sedangkan pada tumbuhan di situ yang utama itu ada daun, akar sama batang. Sedangkan tambahannya itu ada buah dan bunga. Nah, di sini kita bahas satu persatu ya. Oh iya, ini pada manusia terlebih dahulu. Nah, di sini pada otak itu pada kepala kita fungsinya untuk saraf berpikir. Nah, di sini paru-paru itu fungsinya untuk alat pernapasan. Nah, di sini berbentuk dari jaringan otot dan jaringan saraf. Terus gambar yang di sini itu adalah jantung. Jantung itu berfungsi untuk memompa darah supaya beredar ke seluruh tubuh. Nah, di sini jantung itu terdiri dari jaringan otot jantung, jaringan pengikat dan jaringan saraf. Nah, di sini kalau ini sudah termasuk sistem organ ya, karena di sini termasuk organ reproduksi. Terus di sini ada lambung. Lambung itu berfungsi sebagai salah satu alat pencernaan. Nah, di sini terdiri dari jaringan epitel, jaringan otot polos dan jaringan pengikat. Lalu di sini ada usus halus maupun usus besar. Nah, di situ termasuk organ pencernaan. Di sini ada organ mata, fungsinya yaitu untuk melihat, terbentuk dari jaringan otot dan jaringan saraf. Terus kemudian di sini ginjal, itu organ ekskresi, yaitu untuk pengeluaran zat sisa. Nah, kita lanjut ke tumbuhan. Nah, tadi pada hewan sudah ya. Terus pada tumbuhan, di sini kita bahas satu persatu pada akar terlebih dahulu. Nah, fungsi utama akar pada tumbuhan yaitu untuk absorpsi. Absorpsi itu apa? Dia adalah penyerapan air. Jadi, akar yang pada bawah tanah itu fungsinya untuk menyerap air. Makanya kita kalau menyiram tumbuhan pasti ke tanahnya, bukan ke daunnya. Kalau ke daunnya namanya mandiin tumbuhan, bukan nyiramin tumbuhan. Nah, selain itu sebagai alat pengangkut air dan garam mineral yang terlarut dari dalam tanah menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, selain itu akar itu sebagai pengokoh tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Nah, jadi kalau tumbuhan tidak berakar, nah dia pasti akan cepat tumbang karena tidak ada pengokohnya. Nah, di sini struktur akar pada tumbuhan secara morfologi, secara luarnya
Itu ada batang akar, ujung akar, tudung akar, dan rambut akar. Terus kemudian secara anatominya itu secara dalam, kalau kita lihat di bawah mikroskop, dalam kondisi akar itu terbelah, nah di situ ada epidermis, korteks, endodermis, dan stele atau silinder pusat. Nah, di sini struktur morfologi akar dari luar. Nah, jadi di sini akar dari luar itu kalau kita lihat di sini ada rambut akar. Nah, jadi yang berserabut dari luar itu namanya rambut akar. Terus yang ini batang akar. Nah, ini ujung akar. Paling bawah sendiri yang ujung itu namanya tudung akar. Nah, di sini ujung akar itu merupakan titik tumbuh akar. Nah, di sini dari ujungnya pasti akan tumbuh akar, terus kemudian rambut akar juga. Nah, ujung akar itu terdiri dari jaringan meristem. Meristem kemarin itu adalah jaringan yang selalu membelah. Nah, di sini sel-selnya itu berdinding tipis dan aktif membelah diri. Ujung akarnya itu dilindungi oleh tudung akar namanya kaliptra. Nah, ini tudung akar kalau kita lihat secara jelas yang paling bawah sendiri ya. Jadi yang akar itu yang paling bawah, itu yang paling pucuk sendiri, yang lancip itu. Nah, tudung akar itu fungsinya untuk melindungi akar terhadap kerusakan mekanisme pada waktu menembus tanah. Nah, ini secara penampakan diperbesar lagi tudung akarnya seperti ini. Terus kemudian ini rambut akar. Tadi yang rambut akar yang bercabang-cabang tadi. Nah, di situ rambut akar itu berguna untuk memperluas daerah penyerapan air dan mineral. Nah, rambut akar itu hanya tumbuh dekat ujung akar dan umumnya relatif pendek. Terus kemudian bila akar tumbuh memanjang ke dalam tanah, maka pada ujung akar yang lebih muda akan terbentuk rambut akar yang baru, sedangkan rambut akar yang lebih tua akan hancur. Jadi di sini tadi ada rambut akar. Nah, itu tumbuhnya di batang akar. Nah, di sini yang tua akan mati, terus kemudian tumbuh lagi di ujung-ujungnya semakin ke bawah. Nah, ini struktur anatomi atau struktur dalam akar. Jadi ada epidermis. Dalamnya epidermis itu ada korteks. Nah, epidermis itu ciri-cirinya terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat, tidak berkutikula. Sel-selnya dapat bermodifikasi menjadi bulu-bulu akar. Jadi paling luar itu adalah lapisan epidermis. Terus kemudian ke dalamnya itu ada korteks. Jadi yang bentuk bulat-bulat kayak batu ini itu namanya korteks. Terus ke dalam lagi itu endodermis. Endodermis itu adalah lapisan yang dalam. Kalau epidermis itu adalah lapisan luar. Terus setelah itu masuk ada jaringan pengangkut, ada xilem, ada phloem. Terus kemudian ada perisikel. Nah, di sini yang melingkar dari endodermis ke dalam itu namanya stele atau silinder pusat. Silinder pusat itu terdiri dari xilem, phloem, dan perisikel. Nah, di sini korteks akar atau kulit pertama yaitu lapisan setelah epidermis. Itu terdiri dari beberapa lapis sel yang berdinding tipis. Di dalamnya itu terdapat ruang-ruang antar sel. Nah, ruangannya itu yang tadi bentuknya seperti ini, longgaran-longgaran seperti ini, yang kayak batu-batu ini, itu fungsinya untuk pertukaran gas dan juga tempat penyimpanan cadangan makanan. Makanya ada akar yang menyimpan cadangan makanan seperti pada ubi. Kemudian endodermis akar. Nah, itu epidermis yang dalam. Di situ terdiri dari selapis sel yang tebal. Nah, bentuk dan susunan selnya itu berbeda dengan bentuk susunan sel di sekitarnya. Oleh karena itu, batas korteks dengan endodermis terlihat jelas jika diamati di bawah mikroskop. Jadi, kalau akar itu dapat dilihat seperti ini, nah itu dilihatnya bisa hanya bisa di bawah mikroskop. Kalau kita melihat secara mata kita, ya udah lihatnya itu cuman kayak batang yang dibelah. Tapi kalau di mikroskop kelihatannya seperti ini. Nah, di situ endodermis itu berperan sebagai pengatur jalannya larutan yang diserap dari tanah menuju ke silinder pusat. Nah, dalamnya endodermis itu ada stele, silinder pusat. Nah, stele itu tersusun dari perikambium atau perisikel,
Xilum, pembuluh kayu, phloem, pembuluh tapis. Nah, perisikkel itu merupakan lapisan terluar dari silinder pusat. Jadi bawahnya endodermis ada perisikkel, terdiri dari satu atau beberapa lapisan sel. Nah, perisikkel itu berfungsi untuk pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan akar ke samping. Nah, kayak kambium fungsinya kayak gitu kan. Terus sedangkan xilem dan phloem, nah di situ sebagai berkas pembuluh angkut. Nah, kalau pada akar tumbuhan monokotil itu terdapat empulur, sedangkan pada tumbuhan dikotil tidak terdapat empulur. Empulur itu seperti apa? Nah, seperti ini. Di tengah ini namanya empulur. Nah, di sini perbedaan akar dikotil dan monokotil. Kalau dulu waktu kita kelas 6 SD, kalau monokotil akarnya serabut, kalau dikotil itu tunggang. Terus kemudian kalau monokotil kan bijinya satu, dikotil bijinya berbelah dua. Kalau monokotil tidak ada kambium, kalau dikotil ada kambium. Sedangkan keberadaan kaliptra, kalau monokotil itu batasnya dengan ujung akar jelas, namun pada dikotil itu tidak jelas. Empulur itu kalau monokotil ada, kalau dikotil tidak ada. Xilem dan phloem kalau monokotil itu berselang-seling, kalau dikotil xilem itu di dalam dan phloem di sebelah luar. Jadi penampangnya seperti ini, perbedaan akar monokotil dan dikotil. Kemudian organ tumbuhan yang satunya itu ada batang. Nah, batang di sini itu merupakan alat transportasi dan penyokong, dan dia juga sebagai penyimpan cadangan makanan. Dia juga mengandung klorofil untuk fotosintesis. Nah, jaringan pembuluh angkut pada batang itu merupakan lanjutan dari akar dan daun. Nah, bentuknya kalau dilihat di mikroskop seperti ini. Nih, ada epidermis, dalamnya ada korteks, kemudian ada vaskuler. Nah, di sini anatomi batang terdiri dari epidermis, sama pengertiannya, yaitu selapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel, mengalami penebalan gabus dan dilapisi kutikula. Dalamnya epidermis lagi itu ada korteks. Nah, ini korteksnya di sini ya. Itu fungsinya untuk penyokong bagian dalam diisi dengan sel parenkim, sama ya. Endodermis juga sama, satele juga sama, xilem sama phloem itu berdampingan. Nah, di sini kalau dia xilem-nya sebelah dalam dan phloem-nya menghadap ke arah luar, itu merupakan tipe kolateral. Nah, phloem dan xilem itu dipisahkan oleh kambium. Nah, jadi kalau pada tumbuhan dikotil itu ada kambiumnya. Nah, kambium itu tipenya kolateral terbuka, di mana kedua pembuluh tersebut di mana kambium itu berada di antara kedua pembuluh tersebut, sehingga dinamakan kambium vasikuler. Sedangkan pada tumbuhan monokotil itu tipenya kolateral tertutup karena tidak ada kambium di antara xilem dan phloem. Nah, ini daun, kemarin kalian sudah menggambar tentang jaringan daun. Nah, di sini karena organ itu tersusun dari beberapa jaringan. Nah, di sini daun itu fungsinya menangkap cahaya waktu fotosintesis karena dia mengandung zat klorofil. Kemudian dia juga berfungsi sebagai penguapan dan transportasi. Nah, di sini strukturnya itu sama dengan anatomi batang. Bisa dibaca lagi. Ini yang seperti kalian gambar kemarin ya. Ini epidermis pada daun. Itu epidermis itu selalu di luar. Kemudian di dalamnya itu, nah bedanya kalau epidermis pada daun itu terdapat stomata. Stomata itu adalah mulut daun yang dimana daun itu bernafas dengan stomatanya. Terus kemudian kalau tadi di batang dan akar itu ada korteks, kalau di daun itu ada mesofil. Nah, mesofil itu tersusun dari parenkim palisade, jaringan pagar, tersusun dari sel-sel yang memanjang, berjajar seperti pagar. Nah, dia ada klorofilnya untuk fotosintesis. Kemudian dalamnya lagi ada parenkim spons, yaitu bunga karang, sel-selnya tersusun jarang. Nah, kayak spons itu kan selnya kan tersusun sangat jarang. Nah, di sini fungsinya untuk pertukaran gas, jadi tidak ada klorofilnya. Ada ikatan pembuluh. Nah, ikatan pembuluh itu
Fungsinya untuk mengangkut ari, zat hara, serta zat organik yang disintesa dalam daun dan disebarkan ke bagian lain. Setelah itu ada mulut daun stomata. Nah, di sini fungsinya pertukaran gas. Terus kemudian ada sel penjaganya yang mengandung klorofil, membuka dan menutupnya di alur oleh turgiditas. Nah, sudah tadi buah dan bunga itu merupakan bukan organ utama pada tumbuhan karena dia merupakan cabang yang berubah bentuk dan tumbuhnya terbatas. Jadi kalau misalnya pada tumbuhan itu pasti bunganya kan enggak ada terus. Nah, pasti kan ada rontok, kemudian berbuah menjadi berbuah menjadi buah, ya bunga menjadi buah. Nah, jadi tidak bertahan terus-menerus. Jadi organ utama pada tumbuhan itu hanya akar, batang, dan daun. Nah, di sini tugasnya silahkan kerjakan latihan siswa halaman 17 nomor 1 sampai 3. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.